kakak-kakak, jumpa kembali dalam program persiapan guru sekolah minggu. Program ini kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar diambil dari Yesaya pasal 9 ayat 1-6. Belajar dari Yesaya, janji Tuhan akan kehadiran Raja Damai. Adakah Pendeta Hendra yang akan menyampaikan bahan Alkitab dan kakak-kakak lain yang akan menyampaikan metode pengajaran di kelas Batita Balita, kecil dan besar. Sebelum kita memulai, kita berdoa ya kakak-kakak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersama-sama mau mempersiapkan bahan ajar yang akan kami sampaikan pada anak sekolah minggu. Tuhan kiranya boleh berkati bimbing kami. Amin. Mari silakan Kak Pendeta Hendra. Salam kakak semua, kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan dan kita akan bersama-sama belajar darinya. Firman Tuhan hari ini kita akan membahas tentang janji Tuhan, tentang hadiran Raja Damai. Ini yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang nubuatan ini dan kita mau membawa adik-adik kenal bahwa Tuhan berjanji. Bagian firman Tuhan diambil dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan 6. Kita baca firman Tuhan. Mari saya akan undang kakak-kakak untuk melihat bagian firman Tuhan dan saya akan bacakan buat kakak-kakak. Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan. Seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Kakak-kakak yang terkasih, kita mau susuri ayat per ayat dan coba kita belajar darinya. Di ayat 1 sampai dengan 2 kita mendapati ada situasi yang menggambarkan kehidupan umat Israel pada saat itu. Situasi itu adalah hidup dalam kekelaman dan juga di dalam kegelapan. Situasi mereka begitu tidak punya harga diri, mereka ada di dalam pembuangan, dan Yesaya hadir untuk memberikan nubuatan tentang janji Tuhan, bahwa Tuhan memperhatikan umatnya. Di dalam ayat yang kedua disebutkan, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Jadi ada sebuah janji bahwa kekelaman, kegelapan umat Tuhan itu akan terhilangkan dan diganti dengan sorak-sorai. Dan sorak-sorai ini datang dari engkau di ayat yang kedua, yaitu Tuhan sendiri. Di teks kita disebutkan, sukacitanya itu bukan sukacita biasa, tapi sukacita seperti sukacita di waktu panen. Jadi kalau kakak-kakak coba membayangkan para petani yang panennya besar, hasilnya banyak, pasti sukacitanya luar biasa. Karena orang-orang Israel pada saat itu juga menggantungkan kehidupannya pada Allah, maka mereka juga pasti tahu sukacita sorak-sorai waktu panen itu kayak gimana. Yang kedua adalah sorak-sorai di waktu bagi-bagi jarahan. Nah, ini ada sebuah biasanya kebiasaan para tentara perang, kalau mereka menang, maka mereka akan membagikan hasil jarahan dari para musuhnya yang kalah itu. Dan itu sorak-sorainya bukan hanya karena menang, selamat, tapi juga karena ada barang-barang yang bisa menjadi milik mereka, dan itu sesuatu yang menghasilkan sukacita luar biasa.
Dalam ayat yang kedua, saya memperhatikan dan melihat bahwa Tuhan sedang mengatakan bahwa Tuhan tuh memperhatikan kesetaraan umatnya. Umat Israel boleh dalam pembuangan, tapi walaupun di dalam pembuangan, Tuhan tuh berjanji. Tuhan tahu situasi umat Tuhan yang sedang dalam kegelapan, dalam kesengsaraan, kegelapan yang luar biasa. Nanti akan ada sorak-sorai. Jadi Tuhan menunjukkan janjinya karena dia memperhatikan umatnya. Di ayat 3 dan 4 disebutkan apa alasan terjadinya sorak-sorai seperti orang panen, seperti orang membagi-bagi jarahan? Sebab kuk yang menekannya, penindasan di pembuangan itu kuk ya, beban yang ada di pundaknya itu, gandar di atas bahunya, serta tongkat si penindas berarti raja yang berkuasa menindas orang-orang Israel pada saat itu, akan kau patahkan. Kau dalam huruf besar menunjukkan Tuhan akan patahkan itu. Seperti pada hari kekalahan Midian. Peristiwa kekalahan Midian, ada satu pertemuan orang-orang Israel. Kekalahan Midian itu luar biasa, kekalahan yang dahsyat banget. Umat Tuhan, orang Israel itu mengalami kemenangan luar biasa banget. Dan itu sorak-sorai kebahagiaan dan lulu lantahnya para lawan-lawan Israel itu begitu jelas sekali. Maka yang digambarkan bahwa sorak-sorai itu akan melepaskan seluruh beban, akan dipatahkan semua beban, gandar maupun juga kuk yang menekan, yang menjadi tongkat penindas itu akan dipatahkan. Jadi Tuhan berjanji akan melakukan sesuatu yang besar sekali, seperti yang pernah dia lakukan juga dalam kemenangan Israel atas Midian. Dan itu digambarkan juga di ayat yang keempat. Sepatu tentara yang berderap-derap, itu kekuatan tentara, maupun juga jubah yang berlumuran darah, ya, penindasan, pembunuhan, pembantaian itu akan menjadi umpan api. Jadi umat Israel akan dibebaskan. Ini alasan terjadinya sukacita ini. Jadi Tuhan berjanji akan ada sorak-sorai. Kenapa sorak-sorainya? Karena Tuhan akan melepaskan mereka dan mengalahkan musuh-musuh dan penindas yang disebutkan di ayat yang ketiga dan keempat ini. Apa yang dilakukan Tuhan ketika ia akan mewujudkan itu? Ayat 5 dan ke-6 adalah petunjuknya. Bagaimana Tuhan mewujudkan sorak-sorai itu? Di ayat yang kelima, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Jadi ia akan berkarya melalui hadirnya seorang anak. Seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di bahunya. Namanya disebut orang penasehat ajaib. Dia pribadi yang luar biasa. Allah yang perkasa, menunjukkan kekuasaannya. Ya, bahwa kalau menyebutkan Allah yang perkasa berarti anak ini adalah anak Allah sendiri. Ya, Bapa yang kekal, Raja damai, merujuk pada jabatan-jabatan besar, mengalahkan segala jabatan yang ada di dunia ini. Dan ditunjukkan pada ayat yang ke-6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera yang tidak akan berkesudahan. Ini menunjuk pada apa yang dialami oleh raja-raja. Biasanya ada masa jabatannya, kira-kira begitu ya, ketika dia mati atau kalah perang jadi tawanan dan berakhirlah. Tapi ini kekuasaan tidak berkesudahan. Jadi gambaran bahwa Mesias ini, anak Allah ini adalah pribadi yang berkuasa dan damai sejahtera tidak berkesudahan. Ia akan bertahta terus, kira-kira begitu ya. Makanya disebutkan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Merujuk pada kebesaran dan juga keabadian dari tahtanya ini. Kakak-kakak, ini adalah nubuatan yang disampaikan Yesaya kepada umat Israel di tengah umat Israel sedang dalam pergumulan. Dan Tuhan menjanjikan sebuah pembebasan. Tuhan menjanjikan sebuah sorak-sorai yang besar sekali. Dan ia akan mewujudkan itu dengan hadirnya seorang Mesias yang dijanjikan. Dan dalam masa-masa Natal ini, dalam minggu Advent, kita mau memasuki hari Natal, maka penting untuk adik-adik mengenal tentang nubuatan itu. Yesus yang hadir itu setelah dinubuatkan jauh sebelumnya. Kenapa? Tuhan tuh memperhatikan umatnya. Tuhan memperhatikan umat Israel dalam pembuangan, penindasan, kekalahan yang luar biasa. Tuhan tahu kekelaman dan kegelapan nasib mereka.
maka Tuhan hadirkan Mesias. Dan Tuhan hadirkan penolong itu. Dan hari ini penolong itu juga terus hadir bagi kita. Dan kalau kita dalam kegelapan, dalam kekelaman yang dalam, begitu, kita juga tahu bahwa Tuhan tuh berjanji. Janji yang sama seperti Tuhan akan menghadirkan sorak-sorai pada umat Israel, Tuhan juga berjanji akan menghadirkan juru selamat, Mesias. Dan kita meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi manusia, Sang Mesias yang sudah dijanjikan jauh sebelumnya. Nah, menjadi penting untuk adik-adik kenal tentang nubuatan ini, sehingga ketika ia merayakan Natal, mereka tahu bahwa Yesus yang dirayakan kelahirannya ini adalah Mesias yang sudah dijanjikan jauh ratusan tahun sebelumnya. Demikian kakak-kakak, kita akan menyampaikan ini sebagai bagian dari Minggu Advent pertama. Dan ini menjadi sukacita untuk adik-adik kenal nubuatan tentang janji Tuhan, lahirnya seorang Mesias. Dan kita mau memperkenalkan adik-adik dengan Tuhan, Tuhan yang berjanji. Demikian kiranya kakak-kakak bisa menemukan ide untuk menyampaikannya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Kita hendak menuju Kak Esther yang akan menyampaikan metode pengajaran di kelas Batita Balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Yesaya pasal 9 ayat 1-6 diberi judul Belajar dari Yesaya, Janji Tuhan akan Kehadiran Raja Damai. Kita mau mendengarkan Kak Esther yang akan menyampaikan metode pengajaran di kelas Batita Balita. Mari silakan Kak Esther. Halo kakak-kakak, kita jumpa lagi dalam kelas Batita dan Balita. Kita akan merancang bagaimana pembelajaran di kelas Batita dan Balita agar dapat mencapai tujuan pembelajaran, yaitu anak mengenal nubuat Yesaya tentang lahirnya Raja Damai. Dan tujuan kedua yang ingin kita capai adalah anak dapat berkata, Tuhan menepati janji. Dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut, paling tidak saya melihat ada 3 tantangan yang akan kita hadapi di kelas Batita dan Balita. Tantangan yang pertama adalah bagaimana cara kita dapat mengajak anak memahami arti menepati janji. Tantangan yang kedua adalah bagaimana cara kita memperkenalkan tokoh Yesaya. Dan tantangan ketiga, bagaimana cara kita menceritakan situasi bangsa Israel pada zaman itu. Ini tidak mudah karena untuk kelas Batita dan Balita belum mengerti tentang masa pembuangan, peperangan, penjajahan, itu belum dimengerti di kelas Batita dan Balita. Sehingga ini menjadi tantangan yang menarik bagi kita. Dan menghadapi tantangan 1, 2, 3 ini untuk kelas Batita dan Balita, saya mengajak kakak-kakak untuk membuat strategi. Strategi menghadapi tantangan bagaimana kita dapat mengajak anak memahami tentang menepati janji. Kita membuat simulasi menepati janji melalui permainan Ikuti Aku.
Strategi yang kedua yaitu kita mengajak anak-anak mengucapkan secara berulang, paling tidak 3 kali berulang kata janji. Untuk mengenalkan tokoh Yesaya secara cepat, kita dapat mengajak anak-anak sebelum bercerita, yaitu dalam permainan pendahuluan tadi, permainan mengikuti aku, untuk mengucapkan kata Yesaya secara berulang, paling tidak berulang 3 kali. Menghadapi tantangan ketiga, bagaimana kita dapat menceritakan situasi bangsa Israel yang rumit pada saat itu, saya mengajak kakak-kakak untuk membuat strategi bercerita menggunakan gerakan dan mimik wajah. Ingat, kita menghadapi adik-adik di kelas batita dan balita yang rentan perhatiannya, sehingga kita harus sesering mungkin, sebanyak mungkin melibatkan mereka dalam mereka melakukan gerakan ataupun mengucapkan suara-suara ketika kita bercerita. Jadi jangan biarkan anak-anak hanya diam dan mendengarkan. Ajak mereka untuk ikut terlibat, mengikuti gerakan atau mengikuti suara kita secara berulang. Setelah kita menyusun strategi tersebut untuk dalam menghadapi tantangan di kelas batita dan balita, sekarang saya akan mengajak kakak-kakak untuk merancang bagaimana cara kita bercerita agar tujuan pembelajaran dapat kita capai. Dalam pendahuluan, saya mengusulkan kakak-kakak mengajak anak-anak melakukan permainan ikuti aku. Permainan ini untuk simulasi menepati janji. Dalam permainan ini, guru sekolah minggu berjanji kepada adik-adik akan memberikan reward kepada mereka ketika mereka mengikuti gerakan kita atau ketika mereka mengikuti suara kita, mengikuti yang kita mau. Permainan ikuti aku. Setelah permainan ikuti aku selesai, jangan lupa kakak-kakak perlu menepati janji. Jadi menepati janjinya jangan di akhir, tetapi di awal, sehingga mereka di awal sudah tahu tentang menepati janji. Ketika adik-adik dapat mengikuti, berikan reward kepada mereka sebagai bagian dari kita, guru sekolah minggu, menepati janji. Setelah itu, sebelum bercerita, ajak juga adik-adik untuk berjanji. Maukah kalian berjanji? Rewardnya seperti misalnya kalau dalam bentuk stiker, stikernya ditaruh dulu, disimpan dulu. Atau kalau rewardnya dalam bentuk makanan, makanannya tidak dibuka dulu. Nanti dimakannya setelah kebaktian selesai. Ajak adik-adik untuk, maukah adik-adik berjanji? Maukah adik-adik menepati janji untuk tidak makan dulu? Atau stikernya ditaruh dulu di meja atau ditaruh di tas. Setelah proses menepati janji itu selesai, kita masuk dalam cerita. Kita mengawali cerita dengan menceritakan situasi bangsa Israel pada zamannya. Saya memilih 2 kata yang mungkin dapat mewakili situasi bangsa Israel pada saat itu. 2 kata ini 2 kata yang ada dalam kehidupan anak-anak kelas batita dan balita, yaitu bersedih dan ketakutan. Ajak adik-adik untuk menirukan gerakan dan mimik bangsa Israel yang bersedih dan ketakutan. Ajak mereka terlibat dengan melakukan gerakan bersedih dan gerakan ketakutan. Setelah itu kita bisa masuk dalam cerita janji Tuhan. Mengawalinya dengan
situasi bangsa Israel yang bersedih dan ketakutan, ajak adik-adik memahami, mengetahui bahwa Tuhan mengetahui bangsa Israel yang bersedih dan ketakutan. Dan karena itu Tuhan berjanji melalui nabinya yang bernama Yesaya. Di poin 2 ini, ajak anak-anak untuk melakukan mengikuti berulang kata Tuhan berjanji minimal 3 kali dan kata Nabi Yesaya paling tidak berulang 3 kali. Sehingga adik-adik ikut terlibat mengatakan Tuhan berjanji dan mengucapkan tokoh kita yaitu Nabi Yesaya. Apa janji Tuhan? Untuk menceritakan janji Tuhan, kakak-kakak dapat membacakan saja Alkitab di kitab Yesaya 9 ayat 6. Ini penting karena membiasakan adik-adik mengetahui bahwa cerita yang kakak-kakak bawakan ini adalah cerita yang ada di dalam Alkitab. Karena itu Alkitab perlu tetap dibawa ketika kita bercerita kepada adik-adik di kelas batita dan balita. Bacakan saja Yesaya 9 ayat 6. Dan setelah kita membacakan, kita masuk proses bercerita nomor 3, yaitu ajak anak-anak mengikuti gerakan. Apa janji Tuhan? Janji Tuhan adalah akan lahir seorang bayi yang akan menjadi Raja Damai. Raja Damai itulah yang akan memberikan kekuatan kepada bangsa Israel ketika bersedih dan ketakutan. Dan Raja Damai itu juga yang akan menemani kita, adik-adik, ketika bersedih dan ketakutan. Ajak adik-adik untuk menirukan bagaimana menggendong bayi. Setelah proses ketiga ini selesai, ajak adik-adik untuk mengulangi kata Tuhan sudah menepati janjinya. Tuhan menepati janji. Tuhan menepati janji. Karena Tuhan Yesus sudah lahir untuk kita. Dan menolong kita ketika kita sedang bersedih dan ketakutan. Tuhan menepati janji. Ajak adik-adik mengulangi kata Tuhan menepati janji paling tidak berulang 3 kali. Demikian proses pembelajaran untuk kelas batita dan balita. Kembali kepada Kak Santi dan Kak Hendra. Bye. Terima kasih Kak Esther yang sudah menyampaikan metode pengajaran di kelas batita balita. Kita menuju Kak Mega Tamba yang akan menyampaikan metode pengajaran di kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar diambil dari Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Kita mau mendengarkan Kak Mega Tamba akan menyampaikan metode pengajaran di kelas kecil. Mari silakan Kak Mega. Halo kakak-kakak guru sekolah minggu, bagaimana kabarnya? Kiranya kita tetap sehat dan bersukacita selalu di dalam Tuhan. Tadi kita juga sudah mendengar penjelasan
tentang topik yang akan kita ajarkan kepada adik-adik. Dan saat ini saya mau mengajak kepada kakak-kakak semuanya untuk belajar bagaimana mengajar kepada adik-adik kelas kecil dengan judul Tuhan Berjanji. Saya izin share screen. Tuhan berjanji yang akan kita bawakan dan kita ceritakan kepada adik-adik kelas kecil dengan bahan Alkitab yang terambil pada kitab Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan 6. Kalau kita melihat dengan kata judulnya Tuhan berjanji menjadi suatu pertanyaan kepada adik-adik, apa itu janji? Nah, janji adalah kalau menurut KPBI mengatakan ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Nah, kalau begitu berarti Tuhan berjanji karena Tuhan menyatakan kesediaan dan kesanggupannya untuk berbuat. Nah, kakak-kakak, kalau kita lihat di BIMK, Yesaya 9 ayat 5-6 mengatakan bahwa seorang anak telah lahir bagi kita dianugerahkan seorang putra, ia akan menjadi pemimpin kita, ia dinamakan penasihat bijaksana, Allah perkasa, Bapa kekal, Raja damai, ia memerintah sebagai raja keturunan Daud dan kekuasaannya sangat besar. Negerinya selalu damai sejahtera, pemerintahannya didasarkan atas hukum dan keadilan sekarang dan selama-lamanya. Tuhan yang Maha Kuasa pasti melaksanakannya. Nah, kalau kita melihat kalimat ini, berarti kita harus memberitahukan kepada adik-adik bahwa Raja Damai itu adalah anak putra Daud. Dia penasihat bijaksana, Allah perkasa, Bapa kekal, dan Raja damai. Nah, berarti saya menyarankan kepada kakak-kakak nanti waktu kita bercerita tidak ada kata Yesus Kristus di sini ya kakak-kakak. Karena kalau konsep Yesus Kristus itu di perjanjian baru bukan di perjanjian lama. Nah, bahan Alkitab kita letaknya ada di perjanjian lama. Oleh sebab itu kita memberitahukan kepada adik-adik Raja damainya bukan Yesus Kristus, tetapi kita harus memberitahu bahwa anak Daud, yaitu penasihat bijaksana, Allah perkasa, Bapa kekal, dan Raja damai. Janjinya adalah bahwa dia akan memerintah dan berkuasa yang begitu besar, sehingga negeri yang dia perintahkan akan memunculkan damai sejahtera. Itu, dan Tuhan yang Maha Kuasa pasti melaksanakan. Ini sebuah janjinya Tuhan kepada bangsa tersebut. Nah, Raja Damai yang kita perlu ketahui adalah pemerintah akan membawa damai Allah untuk manusia melalui pembebasan dari dosa. Karena cerita di kitab Yesaya ini menceritakan tentang bangsa Israel yang kita tahu sama-sama tahu bahwa Israel merupakan umat yang selalu melanggar perintahnya Tuhan, yang selalu melakukan dosa. Nah, tapi datangnya Raja Damai itu untuk membawa damainya Allah supaya manusia terbebas dari dosa. Nah, alat peraganya akan bisa kita sampaikan kepada adik-adik. Kakak bisa memberikan aturan kepada adik-adik untuk tidak boleh makan dan minum. Atau kakak-kakak bisa membuat perjanjian dalam peraturan tersebut. Misalnya, adik-adik, kita janjian dulu ya, kita berjanji tidak boleh makan dan minum. Terus ketika adik-adik bilang, oke, saya berjanji tidak akan makan dan minum. Nah, kakak-kakak, kita buat tantangan kepada adik-adik, kita sediakan makanan kecil-kecilan. Terserah kakak-kakak membawa misalnya makanan Pizza Hut kek, atau makanan ciki-cikian kek, atau coklat kek, atau apapun itu yang akhirnya adik-adik tergiur untuk makan. Nah, terlihat bahwa perjanjian adik-adik ini berjanji seperti apa. Sehingga adik-adik memahami, oh ternyata janji itu ucapan yang menyanggupkan atau kesediaannya dia. Gitu ya kakak-kakak. Atau kakak-kakak bisa menggunakan pohon tangan gitu ya. Kakak-kakak mungkin bisa membuat batang pohonnya, terus adik-adik menulis di tangan yang sudah, maksudnya ke tangan ini dari kertas, kita gambar dulu tangannya adik-adik, terus kita potong kertasnya, lalu adik-adik menulis janji apa gitu ya, dan kita tempel-tempel terbentuk menjadi sebuah pohon gitu. Nah, kakak bisa menggunakan itu.
Dan kalau sudah ada pohon tangannya, mungkin kakak-kakak bisa mengajak adik-adik untuk berdoa janji kepada Allah. Terus jadi sebuah komitmennya mereka untuk Allah. Nah, untuk ayat hafalannya terambil pada Mazmur 119 ayat 140, janjimu sangat teruji dan hambamu menciptakannya. Untuk lagu yang terkait Tuhan berjanji bisa diambil dari Kidung Ceria 171, Tuhan sudah berjanji, atau di link nanti kakak bisa membukanya. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus aku berjanji juga ada tertera di dalam link. Jadi nanti kakak bisa membuka di link tersebut dan bisa mendengarkan atau bisa lagu ini diterapkan di ibadah adik-adik. Kira-kira begitu kakak-kakak untuk bahan pengajaran kepada adik-adik kelas kecil. Kiranya persiapan kita semakin lebih matang, semakin lebih baik, dan dinikmati oleh adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Mega Tamba yang sudah menyampaikan metode pengajaran di kelas kecil. Kita mau menuju Kak Felix nih yang mau menyampaikan metode pengajaran bagian anak di kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Yesaya 9 ayat 1-6 yang diberi judul Belajar dari Yesaya. Janji Tuhan akan kehadiran Raja Damai, dan sudah bersiap Kak Felix yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas besar. Mari silahkan Kak Felix. Halo kakak-kakak, kembali berjumpa dengan saya Kak Felix dalam program persiapan guru sekolah minggu. Nah, saat ini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana menyampaikan cerita untuk kelas besar, untuk tema kita minggu ini. Nah, tema kita minggu ini adalah Tuhan berjanji. Belajar dari Yesaya, janji Tuhan akan kehadiran Raja Damai, dengan bacaan Alkitab dari Yesaya pasal 9 ayat 1-6. Nah, untuk pembukaan, saya mengusulkan untuk kita, kakak-kakak guru sekolah minggu, untuk meminta adik-adik kelas besar untuk menceritakan pengalaman mereka ketika diberi dan menanti sebuah janji. Nah, kakak-kakak dapat mengerti ya pengalaman adik-adik dengan memberikan beberapa pertanyaan berikut ini ya. Misal, tanyakan kepada adik-adik, pernahkah adik-adik diberi janji baik oleh orang tua, oleh teman, oleh kakak guru sekolah minggu, oleh guru di sekolah, ataupun oleh siapapun yang pernah mereka jumpai. Pernah nggak sih mereka diberi janji? Nah, janji dapat berupa macam-macam hal ya. Janji akan diberi hadiah, atau janji akan ketemu jam sekian, janji akan main jam sekian, dan lain sebagainya. Coba tanyakan dan gali antara pernah atau tidak adik-adik diberi janji. Nah, baru untuk adik-adik yang pernah diberi janji, kakak-kakak dapat
kembali menanyakan ya dan kembali menggali pengalaman adik-adik dengan bertanya, bagaimana perasaan adik-adik ketika menanti janji, ketika menunggu janji yang diberikan oleh orang-orang yang tadi adik-adik ceritakan gitu ya di pertanyaan pertama. Coba gali pengalaman adik-adik kelas besar tentang bagaimana mereka pernah diberi janji dan menanti sebuah janji. Nah, baru dari situ kakak-kakak dapat masuk ke dalam isi cerita ya. Kakak-kakak dapat memulainya dengan mengatakan kepada adik-adik kelas besar bahwa menanti janji itu tidak selalu mengenakan loh. Apalagi saat situasinya sulit. Nah, saat situasi sulit, ya katakan bahwa saat situasi sulit, sebagian orang biasanya menjadi tidak tahan dan akhirnya menjadi putus asa. Sampaikan tentang hal itu. Baru kakak-kakak bisa kaitkan ya ungkapan pertama tadi dengan situasi yang ternyata juga sama ya dialami oleh bangsa Israel khususnya umat Yehuda ya pada zaman itu ketika mengalami penderitaan ya umat Yehuda juga pernah tidak tahan, pernah merasa putus asa dan akhirnya mereka mulai menyembah ilah-ilah lain. Nah, tentunya kakak dapat melanjutkan dengan konteks bacaan kita minggu ini gitu ya. Ceritakan tentang bagaimana ya, sebagai nabi yang diutus oleh Tuhan, Nabi Yesaya merasa sedih dengan tindakan umat Yehuda ya, yang putus asa, yang akhirnya menyembah ilah-ilah lain, hidup menyimpang dari jalan Tuhan. Ceritakan bagaimana Yesaya merasa sangat sedih. Nah, namun sampaikan juga ya bahwa sekalipun mengetahui bahwa umat Yehuda itu keras hati, tegar tengkuk, ya, sering tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Ya. Katakan juga bahwa sebagai seorang nabi, Yesaya tetap taat. Taat pada perintah Tuhan untuk memperingatkan bangsanya. Memperingatkan bangsanya untuk kembali ya, bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Yesaya tahu bahwa ada harapan ya bagi umat Yehuda untuk mereka dapat kembali ke negeri mereka. Ya, jadi konteks saat itu mereka sedang di pembuangan di Babel. Ya. Ceritakan bahwa di tengah penderitaan yang mereka alami, mereka masih punya harapan. Mereka dapat kembali ke negeri mereka. Ya, baru kemudian katakan kepada adik-adik bahwa di tengah situasi yang menderita, ternyata harapan itu sangat penting. Di tengah situasi yang tidak mengenakan, harapan itu sangat indah. Ya. Dan tentunya memberi semangat bagi siapapun. Nah, dalam konteks bacaan kita, ya sama. Ya. Di tengah konteks penderitaan karena sedang di tengah-tengah pembuangan di Babel, katakan bahwa harapan juga dapat memberi semangat bagi Nabi Yesaya maupun umat Yehuda yang saat itu sedang menderita. Ya. Yesaya percaya bahwa juru selamat, ya, bahwa Raja Damai akan datang membebaskan umatnya. Nah, Yesaya menyuarakan seruan pertobatan ya, dan nubuat akan datangnya Raja Damai itu. Nah, itu yang ada dalam bacaan kita pada minggu ini ya dari Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Nah, tepatnya di ayat 5 sampai 6 di sana Yesaya menyampaikan bahwa ada harapan. Ada setitik harapan di tengah penderitaan yang umat Yehuda alami saat itu. Ya, di ayat 5 dan 6 di situ Yesaya menyerukan sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita.
lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, baru ya dari cerita tadi masuklah ke dalam aplikasi ya. Kaitkan teks Yesaya 9 ayat 1 sampai 6 itu dengan situasi ya saat ini ya, di mana sesaat lagi, tepatnya tanggal 3 Desember, kita akan bersama-sama memasuki minggu-minggu Advent. Mungkin untuk anak-anak atau adik-adik kelas balita dan kecil mungkin tidak terlalu memahami apa itu Advent. Oleh karena itu baik ya sekalipun adik-adik kelas besar juga tentu sudah pernah mendengar dan tahu apa itu Advent, tentunya juga baik untuk kita sebagai kakak-kakak guru sekolah minggu tetap menyampaikan gitu kepada adik-adik apa itu arti dan makna Advent ya. Sampaikan bahwa apa itu Advent ya. Advent itu adalah masa persiapan menyambut kelahiran Tuhan Yesus dalam peristiwa Natal yang sesaat lagi kita akan bersama-sama rayakan. Sampaikan juga bahwa arti Advent juga masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Yesus yang akan datang pada akhir zaman nanti ya juga harus kita nantikan pada masa-masa ini. Ceritakan tentang Advent itu. Nah, baru setelah menjelaskan tentang apa itu Advent, maknanya gitu ya. Dan baru sampaikan juga kepada adik-adik ya, akhiri dengan menjelaskan bahwa dalam masa penantian ya kita juga tentu harus mempersiapkan diri. Nah, sampaikan kepada adik-adik contoh-contoh tindakan konkret yang harus dilakukan anak-anak kelas besar ya selama masa Advent atau masa penantian ya. Masa penantian dapat diisi dengan banyak cara ya. Nah, kakak-kakak dapat menyebutkan beberapa cara ya, misalnya tetap taat akan perintah Tuhan gitu ya. Mau bertobat, hidup dalam pertobatan gitu ya. Sampaikan ya bagaimana pertobatan itu dapat dilakukan ya. Sampaikan bahwa ketika kita merasa kita telah berbuat salah, cobalah minta ampun kepada Tuhan ya. Berdoa dan lain sebagainya. Coba sampaikan tentang pentingnya pertobatan di masa Advent ini gitu ya. Dan yang ketiga, kakak-kakak juga bisa menyampaikan tentang poin pentingnya untuk rajin berdoa dan membaca Alkitab ya dalam masa-masa penantian, masa-masa Advent ini. Sampaikan bahwa kita juga perlu untuk rajin berdoa ya, membangun relasi kita dengan Tuhan dan tentunya terus mendalami firman-Nya. Nah, baru kakak-kakak dapat mengajak adik-adik untuk membaca ayat hafalan ya yang sama seperti yang ada di bahan dari Mazmur 117 ayat 1 sampai 2 ya, di situ dikatakan pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasihnya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Nah, kakak-kakak bisa mengajak adik-adik untuk membaca ayat ini secara berulang-ulang sampai mereka hafal gitu ya. Nah, baru masuklah ke dalam aktivitas ya. Sama seperti di bahan yang sudah kita terima bersama di bahan ajar kita, ada usulan aktivitas memecahkan sandi ya. Di sini ada semacam ini ya, semacam lingkaran yang di dalamnya ada angka dan huruf. Ajak adik-adik untuk memecahkan sandi ya. Dan tentunya sandi ini adalah sebuah kalimat ya yang kalau kita mau cermati kunci jawabannya itu ada di Lukas pasal 1 ayat 33 ya. Di sana kakak-kakak dapat mengajak adik-adik untuk menyelesaikan sandi ini gitu ya. Dan tentunya kakak-kakak dapat mengunduh
alat aktivitas tadi, ya, peraga aktivitas untuk memecahkan sandi tadi di link berikut ini, atau kakak-kakak juga bisa men-scan-nya di sini, ya, bisa dicari di bagian anak kelas besar di bahan persiapan kelas besar tanggal minggu ke-23 gitu ya. Kakak-kakak bisa menyampaikan gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selamat mempersiapkan diri kakak-kakak dan selamat melayani anak-anak kelas besar. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Felix yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagian anak di kelas besar. Kami sudah merampungkan bahan persiapan Alkitab, disampaikan Kak Pendeta Hendra, juga sudah menyajikan metode pengajaran di setiap kelas. Kakak-kakak bisa menyaksikan tayangan Ngulik Alkitab untuk boleh memperdalam bacaan Alkitab dan menyaksikan aktivitas buat anak-anak sekolah minggu dalam program Geku. Kita jumpa di episode yang akan datang dengan bahan ajar lainnya, dan sebelum kita menutup acara ini, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami bersyukur untuk anak-anak-Mu yang tetap setia, boleh dipakai oleh Tuhan menyampaikan firman-Mu pada anak-anak sekolah minggu. Tuhan berikan terus hikmat, Tuhan berikan terus kegembiraan dan semangat, dan melalui pengajaran akan firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu boleh terus bertumbuh imannya. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak di episode yang akan datang. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.